Sekali lagi ku dijadikan baru. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di sini hanya Engkau yang dipermuliakan, ditinggikan Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami adalah orang yang menang. Dalam pergumulan kami sampai ke tempat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Karena ternyata tidak semua orang yang bisa TKP seperti ini, tetapi kami mensyukuri kami masih bisa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan. Teruskanlah Tuhan supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Bulan ini kami sedang berbicara tentang keluarga. Kami percaya bahwa keluarga adalah yang Tuhan ciptakan. Dan buat kami Tuhan mengerti apa yang harus kami lakukan dalam keluarga. Fungsikan setiap kami Tuhan, Bapak sebagai seorang kepala keluarga, istri adalah seorang penolong, dan anak-anak adalah bagian dari keluarga yang nantinya akan meneruskan apa yang sudah dibentuk, diciptakan, disiasati oleh orang tua. Kami percaya semua kami dari komisi anak, pemuda, profesi, wanita, pria, dewasa, muda adalah milik Tuhan sendiri. Kami ingin membangun bersama di dalam kekuatan Roh Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Roh jahat yang akan mengganggu melalui pikiran kami, konsentrasi kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap dan sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saya sangat senang hari ini akhirnya keinginan saya tercapai. Terima kasih Bang Oto. Dan boleh remedial saudara. Ya. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa Bang Berto juga memiliki satu panggilan untuk memimpin juga, lain kali supaya bisa diaplikasikan itu. Dan juga yang lain-lain saudara. Dan saya pikir Bang Oto tampil di sini, seorang istri, Kak Putri tentunya sukacita. Dan juga yang di Depok ini Pak Sinaga tentunya ikut bangga ya Pak, memiliki menantu yang luar biasa. Dan juga ketika Kak Milsa tampil juga orang tua tentunya senang. Saya juga senang. Kak Siska juga, Bang Riki tentunya, wah gitu dong, baru mantap itu. Ya tentunya nanti lebih dikasih lagi. Nah pastinya Tuhan lebih suka. Amin. Saudaraku, saya akan berbicara mengenai harmonisasi antara pelayanan dan keluarga. Karena keluarga penting, tetapi rohani pelayanan adalah penting juga. Karena buah orang dewasa harus melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, keluarga itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Saya sudah bagikan ya di WA Group. Semoga saudara bisa membukanya. Kemarin waktu di Komsel, ada seorang ibu, Pak, saya bisa buka itu waktu di rumah. Makanya saya dari pagi saya bukain itu saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 kita baca sama-sama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik di belakang saya juga ada. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya apapun yang terjadi dalam keluarga, ketika kita melibatkan Tuhan, dia akan membuat keluarga kita diberkati. Nah yang kedua itu bukan ayat saudara. Saya ulangi, artinya bahwa apapun yang terjadi dalam keluarga, ketika kita melibatkan Tuhan, dia akan membuat keluarga kita diberkati. Saya percaya paling menyenangkan adalah ketika Pak Bu datang dengan Ike dan juga keluarga Pak Sam yang komplit selalu datang. Nah puji Tuhan, kita juga merindukan seperti itu saudara. Ya, makanya dalam berusaha pun juga kita pikir-pikir
Yang paling mudah di manage itu adalah kerja formal. Sudah ketahuan jamnya, kemudian sudah ketahuan pulang perginya, sampai di rumahnya. Kecuali kemarin ya, itu banjir saudara. Makanya saya berpikir, saya telepon Pak Po, katanya error. Kemudian saya inisiatif, ya udah kita buat Zoom saja. Ya, kemudian ada yang tadi bilang, aduh Pak, anak saya nggak bisa itu karena memang ribut. Di sekitaran kalau udah hujan tuh ribut. Dan saya juga sadar mungkin takut petir juga nanti dibuka. Bukan hadirat Tuhan yang turun, malah petir yang menyambar. Handphone itu nggak murah sekarang ini saudara. Dan kemudian tetapi nantinya saudara, baik itu pemuda remaja, profesi, kemudian bapak-bapak, kemudian WBI, dan para pelayan Tuhan, kita kalau tidak jumpa secara TKP, kita jumpa lewat udara. Masih ingat waktu itu zamannya apa? Ya, yang pager, bukan pager, apa itu? Yang radio itu, akan ingat seperti itu. Kita jumpa lewat udara, begitu ya. Nah, tentunya banyak kendala, tetapi kalau terus-terusan saya pikir saudara di saat tertentu pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara sudah hadir, menginisiatif, mengupayakanlah untuk sampai ke tempat ini. Saya sangat menghargai. Tuhan pasti memberkati kita sekalian, ya. Jadi saya pikir tidak cuma minggu pertama, karena ada perjamuan kudus. Tetapi saudara, setiap minggu kita membutuhkan Tuhan. Ada beberapa kemarin yang memang sakit, dan saya mendoakan Tuhan izinkan untuk dimuliakannya Tuhan di dalam keluarga kita. Fungsikan keluarga sebagai media penyalur berkat Tuhan untuk orang lain. Kita akan baca saudara bergantian. Di dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 44, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Saya akan ayat 38, kemudian Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan mengusir demam. Maka penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani. Ya, saudara, sejak awal itu sudah ada demam ternyata. Dan kemudian masalah demam pun diusir. Saya pikir yang diusir itu adalah sosok, ya. Nah, artinya dalam penyakit pun juga ada sosok yang harus diusir, saudara, ya. Nggak cuma didoakan, tetapi ada sesuatu yang membuat orang sakit yang namanya roh penyakit. Ada penyakit karena kesehatan, biasa nggak kurang makan atau kurang gizi atau terlambat makan atau itu masalah medis, tetapi ada yang disebut roh. Nah, waktu kita sakit, kita dua, Tuhan, saya akan makan dengan baik, istirahat dengan baik, tetapi jikalau ada roh penyakit dalam tubuhku, dalam nama Yesus saya usir keluar. Amin. Kita lanjutkan, 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Setan saja tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi banyak manusia, tokoh-tokoh sekarang yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, saudara. Lukas 4 ayat 42, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Ketika orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Dia berkata kepada mereka, "Berjumpa di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Di dalam Alkitab, saudara, diajarkan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui sebuah keluarga. Jadi kalau orang membentuk keluarga nggak gampang. Diawali cari pacar juga susah, cari jodoh juga susah. Makanya kalau sudah dapat pacar, sudah dapat jodoh, cintai dia, saudara. Ya, karena hukum Kristen hanya maut yang memisahkan. Tetapi jangan dibunuh kalau sudah bosan, saudara.
Itu melanggar firman Tuhan. Keluarga menjadi pusat perhatian Tuhan. Tentunya dari awal itu adalah inisiatif dari Tuhan, makanya Tuhan juga ikut bertanggung jawab. Bahkan keluarga adalah unit yang Tuhan ciptakan di awal ketika Adam dan Hawa dihadirkan. Kita sudah baca tadi ya. Nah, Tuhan Yesus juga dalam beberapa kesempatan melakukan karyanya dalam sebuah keluarga. Pelayanan Yesus dimulai dan dikembangkan dari rumah tangga. Nah, pertanyaan yang kita akan selidiki, pelajari hari ini adalah pelayanan apa saja yang Yesus lakukan dalam rumah tangga. Semoga kita terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama adalah pelayanan kesembuhan. Di dalam ayat 38 sampai yang ke-40 mengatakan kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon, adalah ibu mertua Simon demam. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Demam keras itu bukan dalam bentuk padat keras begitu ya, tetapi demam tinggi lah begitu loh. Siapa yang beberapa 1 bulan ini mengalami demam kemarin bisa ngacung angkat tangan? Pak Sinaga. Yang lain nggak jujur. Karena dianggap demam itu udah biasa, saudara. Coba kalau kita cek, COVID varian baru nih. Jangan saudara bilang ini COVID varian Yesus Kristus. Nggak ada, saudara. Nah kemudian lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan mengusir demam itu, maka penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara, penyakit diusir dalam bentuk kita bayangkan itu sosok saudara. Nah, saya ingin tahu saudara ada rumah-rumah tertentu yang kadang-kadang rasanya ada roh jahatnya. Saudara, ada nggak ada ruang-ruang tertentu, kok di situ agak merinding gitu ya. Tetapi di ruang tamu aman, di halaman aman gitu. Ada di kebun Pak, yang rasanya itu ada sesuatu saudara. Nah, saya katakan Saudara bisa suatu kali pada saat kita komsel, ya kita minta supaya didoakan di situ. Dan kemudian saya memberitakan bahwa saudara juga punya kuasa. Tuhan Yesus tidak cuma para pendeta, tidak cuma Pak Sigit, tidak cuma Pak Po, tidak cuma Bang Oto. Kasih kuasa padaku Tuhan. Kita adalah gereja karismatik saudara. Yang kita punya kuasa yang luar biasa. Kita kadang-kadang menghadapi rumah yang baru. Ya, misalnya kita ada di suatu tempat, memang roh jahat itu ada di mana-mana. Dan di seluruh ruang itu ada sebenarnya. Tergantung kita God center atau satanic center. Betul? Jadi kalau orang pengen sembuh, Pak, saya itu selalu bayangannya di sana ada sosok begitu ya. Dan kadang-kadang sosoknya tidak baik itu. Kalau ada sosok yang bagus, kadang-kadang bentuknya utuh. Tapi saya punya teman saudara lulusan STH juga. Dia selalu didatengin, ditunjukkan sosok yang nggak bagus, yang habis ketabrak, yang matanya keluar, yang lidahnya melet, yang rambutnya nggak jelas begitu ya. Jadi dia juga rasa, setiap bahkan di gereja dia bilang, dia ada di Cibinong, waktu dia ke gereja tuh, lu lagi dia bilang ya, karena dia Betawi begitu. Jangan ganggu aku lah. Yang dilihatkan yang bagus-bagus napa, kan begitu ya dia. Tetapi memang saudara, bahkan saya punya kakak pun juga punya indera keenam, seakan-akan melihat seperti itu. Caranya adalah God center. Ada iblis ya, saya percaya, tetapi bukan untuk mempercayai, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hadir untuk mengusir semua roh jahat. Ya, nah Bibi sudah aman, Bi? Puji Tuhan. Padahal saya doakan Bibi, Pak Gem sampai nangis di sini. Tolong saya, ada gangguan gitu ya. Nah kadang-kadang orang nyata atau nggak nyata tuh juga saya tanya, itu orang beneran atau setan? Kok setan ya dalam nama Yesus kita usir. Kalau orang beneran itu nggak bisa diusir, saudara. Waktu pertama-tama kami di sini, kemudian di situ masih kosong, belum ada kosan, kan sempat orang datang itu, istriku yang lihat, ya cuma pakai celana pendek doang, datang saudara. Kemudian ada yang beberapa yang diambil, kita sempat panggil polisi juga. Ya biasa karena nggak diteruskan ya. Ternyata handphonenya disangsangkan di situ di pohon, kemudian sendal-sendal juga ada di situ.
Dan aparat bilang, ini nggak ada yang hilang kan, Bu? Memang nggak ada. Kami cuma lapor saja untuk keamanan. Nah itu terjadi, saudara. Kemudian waktu kami tinggal di Bandung juga begitu. Jadi setiap masuk keren gitu ya, ada suasana beda gitu loh. Ya udahlah, dalam nama Yesus, lampu diterangin semua. Ya saya usul sih bukan masalah kata firman Tuhan, tetapi ada ruang tertentu yang memang harus ada lampu lah, ya supaya dihidupkan begitu ya. Karena roh gelap itu sukanya gelap-gelap. Kalau orang terang itu sukanya terang-terang. Makanya gereja harus terang. Ya, nah kalau misalnya di kamar mandi atau apa itu ya memang dimatiin, tetapi terang itu lebih bagus lah. Nah itu usul saya saja. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakit, orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Saudara, tidak semua, ya, tidak semua, tetapi kebanyakan ada beberapa yang perlu diusir karena roh jahatnya ada di situ. Ayat-ayat ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras. Dan kemudian si ibu ini habis sembuh melayani Yesus. Saudara, waktu saudara sakit pernah nazar nggak, janji nggak? Tuhan, saya kalau sudah sembuh nanti akan A, B, C, D begitu ya. Nah setelah sehat bagaimana saudara? Kadang-kadang lupa toh. Makanya saya bilang jangan mudah janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Masa sama Tuhan digituin. Nah makanya kadang sakit datang lagi. Oleh karena kita punya nazar yang tidak kita bayarkan. Tetapi si ibu ini, si ibu mertua daripada si murid ini memang sembuh dan kemudian melayani. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus menaruh perhatian dan belas kasihan terhadap anggota keluarga yang menderita sakit. Rumah tangga atau keluarga dapat menjadi tempat bagi Tuhan untuk menyatakan demonstrasi kuasa kesembuhan. Saudara, tetangga kita taunya kita mengalami kuasa kesembuhan jikalau memang nggak enaknya harus sakit dulu. Siapa yang merasa bahwa Pak Tuhan, saya pengen supaya saya tercipta sebagai orang yang sehat. Jadi lahir sebagai anak yang sehat, full gizi, kemudian sekolah juga mendapatkan sekolah yang terbaik. Habis itu pacaran juga mendapatkan calon jodoh yang baik pula, keluarga lebih baik. Kemudian punya usaha itu, usahanya berhasil dengan baik. Dari 1 perusahaan sampai kepada 5 perusahaan. Habis itu bisa keliling dunia dengan menggunakan rezeki itu. Kemudian matinya di kursi goyang. Siapa yang nggak pengen seperti itu? Saya juga pengen, saudara. Tetapi yang namanya tubuh tetap ya, mulai umur 30, mulai 40, apalagi 50, sudah mulai dilarang sini, dilarang situ. Dan saya juga, kemarin komsel Pak Sinaga, saya sudah ngambil itu ayam kesukaan saya. Ternyata ibu sudah sisihkan tunggil. Akhirnya karena sudah saya ambil 1, ada 2 ya, biasanya saya 1 cukup. Tetapi ya udah dipiring, nggak mungkin dikasih ke siapa kecuali istri saya kan. Ya udah saya makan gitu ya. Akhirnya dibawain juga sampai di sini saya makan lagi. Tidak seperti masa yang lalu. Apalagi kalau udah makan Japanese food. Waktu awal setahun lalu itu saya sama Pak Jerry sama Ibu Nina itu saya bisa nambah di situ kok di situ. Apalagi di situ kan porsinya gede ya. Tetapi saya bisa nambah loh itu. Tetapi sekarang nggak bisa, saudara. Yang paling bisa di Japanese food itu adalah beefnya. Kalau ayamnya itu udah lemaknya udah nggak bisa deh. Ya, jadi yang masih kering-kering gitu saya masih bisa. Nah tubuh ini nggak bisa berbicara lain. Kalau namanya sudah tua ya sudah. Makanya anak-anak muda, bapakmu itu, ibumu itu semakin menua, semakin tidak bisa kuat, dengkulnya juga udah kotek-kotekan ini. Jadi udah naik-naik juga udah susah. Jadi anak-anak mulai perhatikan, oh iya ya, siapa penerusnya mereka itu? Oh ternyata saya. Ya, para anak-anak muda, terutama laki-laki, perankan dirimu di dalam keluarga ini. Dan hari-hari ini orang tuamu sedang pusing 7 keliling, tapi ada juga yang pusing 3 keliling doang. Mencari sekolah yang terbaik. Sempat ada
jemaat yang ngomong ke saya, Pak Sigit, Pak Gembala, saya titip saja ke sekolahan. Repot Pak, saya ngurusin begitu. Dan kemarin sampai malam-malam istri saya sama Bu Gina juga ngolah itu apa yang diupload. Ketika satu saja tidak terupload, itu tidak tersave, nggak mau di-save. Dan besoknya ketika itu ada, dimasukin lagi ngulang dari awal lagi. Nah saya pikir secara elektronik enak, tetapi juga nggak enak, saudara. Kalau kita kan biasa gini ke bank, Mbak, bagaimana ini? Oh Mbak, ini Pak, saya bantu ya Pak, kan gitu. Setiap kita ke kantor ngurusin apa, ada yang bantu tuh, kan fisik. Ada yang tanya ini yang mana ya Pak, mana ya Mbak, mana ya yang mesti. Nah waktu online, saudara, kadang-kadang kita sudah scan itu nggak bisa masuk karena lebih dari 5 megabyte. Nah kita juga harus kompres lagi ke PDF lagi, JPEG nggak bisa masuk. Ya saudara. Jadi kemarin saya ngurusin mulai dari RT, RW sampai kelurahan nggak? Oh iya kelurahan. Kemudian dialihkan sampai ke kecamatan, saudara. Dan di kecamatan tuh cuma ngomong gini, Pak, Ibu ya, karena saya masih di mobil, bilang ke istri saya, Bu, masuk aja ke Silondo. Silondo orang Belanda loh. Bukan, itu sebuah web gitu ya. Terus gimana Pak? Masuk aja Bu, nanti akan dipandu di situ. Saya bilang ke istri itu orang udah capek, kita kan agak siang. Mungkin orang bertanya yang sama. Aduh, sampai lagi menirin lah gitu loh. Jawabin orang ya udahlah, pokoknya Ibu buka, nanti di situ ada panduannya. Setelah kita ngikutin juga apa ini apa itu klik saudara. Dan saya berpikir bagi orang-orang yang sederhana susah juga ya. Kalau misalnya HP-nya kecil, kemudian susah untuk masukin itu bagaimana? Padahal kita orang tua berusaha klik supaya kita itu juga punya akses sekolah yang tidak terlalu tinggi untuk membayarnya. Di negeri, kok swasta mah gampang saudara. Yang penting ada duit, ada hepeng, masuk leng. Masuk, udah telat juga masih bisa. Nah, anak kami ini kan ditanyain juga kadang ngomong kadang juga. Yang banyak dijawab, terserah. Jadi jawaban terserah itu ternyata susah, saudara. Mendingan Bapak Ibu itu jawab dengan apa adanya. Saya pengen di PSKD, saya pengen di MY, saya pengen di negeri ini, saya pengen di perintis. Itu lebih mudah kita kan mencernanya. Kalau udah terserah, kan nggak bisa orang tua. Ya udah, kalau gitu terserah kamu. Nggak bisa juga, ya. Jadi itulah yang sedang kita urusin. Tapi nanti kita akan doakan sama-sama. Ya. Anak kita udah naik, udah lulus, mereka seneng, apalagi jalan-jalan. Makanya kemarin sempet kan nggak boleh itu karena ada yang tewas juga. Nah sekolah anak saya antara itu, makanya pada diem semua itu, pada diem baik. Anak-anak seneng, tapi orang tua juga mikirin. Jadi yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa di rumah tangga kita ada kesembuhan. Kemarin Pak Sinaga cerita melalui ibu juga, itu luar biasa. Jadi pengalamannya tidak gampang. Saudara cuci muka pakai apa? Pakai air kan? Dan kemudian kalau pakai sabun kan nggak sampai kena matanya. Pak Sinaga pakai sabun colek. Maaf ya Pak ya. Nah itu kan, nah kenapa dikasih cerita seperti itu supaya Pak Sinaga juga teman-teman jemaat juga karena mendengar kesaksian, oh iya ya, yang bahaya itu di tangan Tuhan ternyata di covering, saudara. Dan kita banyak loh sebenarnya harusnya kita tabrakan, harusnya kita tuh mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi oleh karena covering Tuhan yang membuat kita bisa lestari sampai hari ini. Jadi kita bertanya, kenapa harus ada masalah? Berarti tahu jawabannya. Oh ternyata itu. Berjalan sama Tuhan itu ternyata Tuhan mengiringi kita. Ada suatu sesi kita itu digendong sama Tuhan. Tetapi kebanyakannya Tuhan berjalan bersama kita. Karena Tuhan tunjukkan, nah kamu jalan ke sini, pikulahku yang aku pasang. Kalau ku di kampung itu rata-rata sepasang itu ada 2. Dan bagi yang saya lihat ya, itu lembu yang sudah cerdas, pasangannya yang kurang cerdas. Dan yang paling terluka siapa? Yang nggak cerdas. Waktu dia berhenti, sapi yang itu jalan, waktu
yang pinter ke kiri, dianya ke kanan. Makanya saya punya lagu itu ya, lagu Jawa yang saya ciptakan itu. Jadi secara bahasa Jawa, Tuhan berhenti, kita jalan. Tuhan jalan, kita berhenti. Tuhan ke kiri, kita ke kanan. Tuhan ke belakang, kita ke depan. Maka sini Tuhan, kita itu sakit-sakit sudah. Berapa kita yang terluka dalam kehidupan ini oleh karena kita tidak menuruti firman Tuhan. Ceritanya memang kita belum tahu. Makanya ada pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, kalaupun kita melanggar, saya sebagai hamba Tuhan juga menyadari ini adalah manusiawi. Tetapi ya jangan sampai kepada kebebalan. Kalau bebal itu udah tahu, tapi terus saja ngotot begitu. Itu nggak boleh. Nah kemarin di Zoom saya bicara kepada anak-anak pemuda remaja tentang hati yang tidak boleh bebal. Hati kalau udah bebal itu udah susah. Ceritanya kan dari Adam dan Hawa. Aturan Tuhan begini, bahwa engkau tidak boleh makan satu buah di pohon di tengah itu. Tetapi tetap saja penasaran. Jadi orang melanggar itu karena ada aturan. Kenapa ada pelanggaran di hukum Taurat? Karena tertulis. Saudara, ada di taman, dilarang menginjak rumput ini. Kecenderungan kita apa? Nginjak. Dilarang kencing di sini. Ya malah kencing. Apa malah kita suruh saja? Makanya ada iklan, dilarang melihat ke kiri. Padahal di warung kan, dilarang lihat ke kiri. Apa yang terjadi pada hati saudara? Apaan sih? Betul nggak? Jadi iklan yang cukup bagus saudara. Karena pengiklan ini menyadari bahwa manusia itu adalah pemberontak sifatnya. Ya, jadi makanya saya bilang kemarin kepada anak-anak, janganlah memiliki hati yang bebal. Kalau engkau tidak tunduk kepada aturan orang tuamu, bagaimana tunduk kepada orang lain? Termasuk kalau di gereja itu bagaimana engkau tidak mengikuti aturan orang tua, ketika pendeta khotbah emangnya kamu dengerin? Apaan sih? Emangnya Pak Sigin nggak gitu? Selalu begitu, saudara. Membuat kita nggak akan bertumbuh dengan baik, saudara. Tetapi orang yang tunduk apa yang difirmankan, siapapun yang membawa renungan itu, kalau itu dari firman Tuhan. Misalnya ada orang nih ya, misalnya ada orang ini kan memang jahat begitu. Lalu dia sampaikan sebuah ayat firman Tuhan. Kita tidak menuruti apa yang dia ulahkan dalam kehidupan dia. Tetapi sepanjang itu firman Tuhan, saya mengaminkan firman-Nya. Makanya saudara, kasihan juga ada teman-teman yang mantan penjahat dan dia harus melayani. Ada kan di Jawa Tengah tuh orang yang pendeta tetapi tatonya penuh. Nah kita usulkan begini, kalau awalnya dari situ kan Alkitab juga bicara, Tuhan itu memang sesuai panggilan awalnya. Ada pertanyaan di sekolah teologi waktu itu, Pak dosen, kan itu ada orang ya, itu waktu percaya kepada Yesus, istrinya itu udah 3 Pak. Itu gimana Pak? Nah, saudara bisa jawab nggak? Karena itu di bangku kuliahan saudara kan nggak gampang. Apalagi ada yang adiknya, kakaknya itu kan menjadi istri awalnya. Jadi mereka juga berpikir kami sudah sangat solid. Kakak adik campur di dalam satu rumah. Dan buat mereka yang penting bisa dinafkahi dengan baik. Saya waktu kecil saudara ada orang keluarga kepercayaan lain itu yang memiliki istri 2. Dia buatkan rumah kembar. Jadi rumahnya itu kembar, kayak rumahnya Merpati itu, begini ya, karena di kampung ya, tapi kembar, berdempetan gitu. Ada mereka yang seperti itu. Tetapi saya bicara begini bukan berarti, Pak Sigit membolehkan kita poligami. Tidak. Kalau awalnya udah seperti itu, sang dosen bilang, kalau bisa dipisah, itu bagus. Tetapi kalau tidak, lumayan satu orang anaknya 3, sekolah minggu bisa langsung penuh. 6, 9 minimal. Jadi jiwa-jiwa juga bisa, nah ini masalah etika. Masalah etika. Tetapi ada saya punya om waktu itu, waktu kami kecil gitu ya, saya pengen nakal. Kenapa?
nakal kok disengaja. Enggak, nanti kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, saya bisa cerita tentang kenakalan saya. Loh, kok disengaja, nanti waktu didor polisi nggak ada waktu lagi. Yang disengaja nggak boleh, saudara. Tetapi memang ada orang-orang yang memiliki latar belakang tertentu. Kemarin itu saya memberikan renungan, siapa sih kita itu yang punya latar belakang baik? Rasanya nggak ada. Makanya disinilah saya merasa roh Tuhan bekerja ketika ada kesatuan. Kamu banyak kekurangan, tetapi kelebihannya juga cukup banyak. Jadi kita mengupload, mengunggah yang baiknya saja, sehingga kita tetap bisa kumpul. Saya tanya saudara, di dalam keluarga yang begitu banyak anggotanya, mereka punya kelebihan semua atau enggak? Ah, kok yang kakak ini, si abang ini tukang ngorok, si dede ini memang rajin, tetapi sekali nggak mau, itu sampai geledek nyambar juga nggak mau. Jadi saudara, tetapi mereka tetap ada di rumah. Kita udah jengkel, udah lu keluar aja lah. Sekolah cari sendirilah untuk biaya dan sebagainya. Udah mulai sore, udah mulai maghrib, mah, teleponin anak kamu. Ah, kamu aja, kamu kan yang ngomel-ngomel. Janganlah, jangan saya, kamu aja yang nanyain. Ditanyain sudah. Nah kalau kami dulu di kampung, kalau si anak marah itu paling ke belakang rumah. Dia duduk situ, diem aja gitu ya. Nah kalau di sini saudara, kita curiga dia nanti kemana, ke mall atau ke bersama teman-temannya, itu nggak sedap rasanya. Dan kita akhirnya udah lah, kalau mau papa minta maaf deh kalau memang salah. Dan Alkitab juga mengatakan jangan sakit, buat hati anak-anakmu menjadi panas. Nah, nanti anak-anak pakai itu lagi Pak ayatnya Pak. Pak, Alkitab bilang nggak boleh membuat hati anak-anak panas. Loh, ini kan omongan biasa saja. Kamu aja yang suka panas. Karena darahmu itu darah muda. Darah muda, darahnya para remaja. Roma Irama aja sudah kasih klarifikasi. Anak remaja itu panasan, saudara. Kayak terjadi kasus Vina juga kan kenakalan remaja sebenarnya. Motoran begitu ya. Saya berharap anak-anak kita di S56 jangan motor-motoran begitulah. Ya, karena panas. Makanya pemerintah itu kasih SIM bolehnya umur 17 ke atas. Itu kira-kira SMA lah. Kalau masih SMP, wah itu banyak nyiapnya saudara. Ya, meskipun tidak kalah sama tante-tante. Kok sudah naik motor, sen kiri belok kanan, kemudian mau berhenti juga enggak ngomong-ngomong, tiba-tiba berhenti aja. Ada juga yang sempat di tengah jalan tuh ngobrol. Tante-tante tuh ngomong kan ini begitu ya. Suatu kali saya pernah saudara, karena waktu itu perjalanan begitu jauh, saya pakai earphone di motor. Kan enak kan RL 22. Kenapa ada yang bertanya, Pak Sigit punya earphone kok cuma sebelah? Nah itu ceritanya kayak gitu. Waktu saya 22, nah sebagai pemusik itu kan mesti bass treble-nya, middle-nya mesti gede. Saya gedein saudara. Ternyata orang klakson-klakson nggak dengar, digubrak. Saya punya helm, Pak. Wah, baru saya bertobat di situ. Akhirnya saya potong satu. Kalau cuma satu kan lewer ya. Ya udah potong satu aja. Masih ada tuh di tas saya masih ada. Itu untuk efektivitas saudara. Nah kembali kepada jalan yang benar. Ya saudara, rumah tangga kita buatlah ada sebuah kesembuhan. Makanya saya berpikir Tuhan sembuhkanlah jemaat-jemaat kami ini karena cukup sulit juga. Ya kemarin saya mengunjungi Bu Leni juga yang besok Senin harus periksa juga. Yang pendampingi selama ini kan Amel. Nah Amel juga sakit kemarin itu. Jadi saudara, orang sakit itu membutuhkan orang-orang yang mengasihi dan mencintai. Makanya buat si sakit kalau udah sehat, kembali cintai keluargamu. Oh ternyata kalianlah yang paling mengerti dan mengetahui. Amin saudara. Jadi ternyata sakit itu juga ada hikmahnya banyak saudara. Membuat kita jadi hidup sehat, membuat kita mencintai sesama, membuat kita juga menghargai pelayanan gereja, dan kita mulai berpikir juga, oh ternyata diakonia itu penting, oh ternyata
bidang kematian itu juga penting dan sebagainya, itu terjadi karena ada yang kita alami, saudara. Saya percaya para pengunjung itu adalah orang-orang yang pernah mengalami penderitaan. Dan itu jos kalau dia punya nasihat. Bu, punya masalah ini. Saya pernah, Bu. Kan enak ngomongnya. Bu, sakit kayak gini. Kata orang gini, Bu. Itu, pipisnya itu diolesin aja ke mata, Bu. Kalau orang nggak berpendidikan, sudah di kampung-kampung kan kayak gitu. Kalau orang belekan, ya kan pernah waktu kecil belekan, makanya matanya sipit. Suruh kencingnya digini. Ada juga sampai, maaf kata, kotorannya itu suruh makan. Kalau orang udah sakit, itu apapun yang disarankan pasti dilakukan. Ngerti nggak? Apapun yang dilakukan, mau si londo kampung mau siapa yang disarankan itu akan diikuti. Ya, makanya inilah pergumulan kita. Tetapi dibalik semuanya ternyata setelah orang sakit itu banyak yang menumbuhkan rohaninya. Nanti kita akan baca. Yang kedua, pelayanan pelepasan. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa dialah Mesias. Selain kuasa kesembuhan di rumah tangga atau keluarga, Yesus juga menyatakan kemenangannya atas setan. Dari banyak orang yang hadir meminta pertolongan Yesus, beberapa dari mereka, di antara mereka adalah orang-orang yang mengalami belenggu kuasa setan. Luar biasa, saudara, jikalau keluarga kita bisa menjadi sarana Tuhan menyatakan kemenangan atas setan. Setiap anggota keluarga, seperti saya katakan tadi, memiliki kuasa itu karena Markus 16 ayat 17a mengatakan 1, 2, 3, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Kalau mengusir setan, jangan nama pendetanya. Dalam nama Yohanes Sigit, kami usir engkau setan. Setan bilang, aku kenal Yohanes Sigit itu siapa. Tetapi kita harus mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa praktekkan saudara nanti di rumah tangga. Wah, kayaknya auranya nggak enak. Dalam nama Yesus Kristus, aku usirkan kau segala roh-roh jahat yang ada di ruangan ini. Bisa praktekkan saudara. Makanya ada orang yang tidak bertumbuh itu apa-apa telepon pendeta. Kalau pendetanya itu melanglang buana sebagai pendeta yang memang tamu, pendeta terbang. Oh ya Bu, tolong Bu, saya lagi di Surabaya Bu. Waktu itu ala medsos ada. Jadi bapak saya itu ditelepon dari Jawa Tengah. Nggak mungkin dari Lampung ke Jawa Tengah. Tahu kan Lampung? Itu jauh. Saya jadi teringat waktu ke Bang Oto sama Pak Sapini. Sampai si Demon Sheila itu tanya, Om Sigit mana rumahnya? Karena udah mau maghrib saudara. Padahal nyasar itu saudara. Nah, waktu saya sampai ke rumah, kamu lewat mana Git? Aku teleponin. Enggak, saya pakai handphonenya buat GPS Pak. Waduh, kamu lewat situ ya? Dia sebutin namanya saya agak lupa. Tahu nggak? Di itu, area itu rumahnya begal-begal. Dan kemudian satu peristiwa ada satu bus saudara. Itu benar-benar diturunkan semuanya, dipretelin tas semuanya, handphonenya itu. Satu bus loh saudara. Kita cuma satu mobil SUV saudara. Akhirnya ya saya pede-pede saja lah. Ya pede-pede saja. Saya cuma bilang ke Pak Sapa, kalau di Lampung itu agak beda Pak. Kemudian ada motor-motor itu kan nomor belakangnya juga nggak terpasang. Saya pengen bertanya kepada siapa? Pasti bukan kepada mereka. Setelah sampai di rumah, saya tanya sama ibu, Bu, saya mau tanya tuh, orang-orang Lampung tuh kenapa ya nomor di belakang nggak ada? Wah, kita juga begitu. Oh, ternyata sama. Oh, berarti saya salah bertanya. Jadi saya berpikirnya secara negatif, kalau orang ada masalah, dia mau dipotong nggak ketahuan nomornya. Tapi di sini jangan ditiru saudara. Saudara masuk margoda, ketilang nanti ya. Jangan. Nah kemudian terjadilah, puji Tuhan, kamu sampai nih. Kamu aman. Aduh.
Jadi saya tuh pengen membuat mereka nyaman gitu loh, anak-anak Pak Sab dan keluarga itu kan. Loh, sebentar lagi ini tinggal deket kok dulu. Tapi ini kok lewatnya belakang melulu ya. Saya pengen promosikan karena kan tempat baru ya. Saya kan udah cerita Pak, di tempat saya itu udah rame loh. Indomaret, supermarket itu sudah ada, sekolahan, rumah sakit, semuanya ada. Itu jalan lebar. Yang kami lewati sempit semuanya saudara. Kemudian lewatin itu kan ada tuh irigasi kan, ya Pak ya, ada kayak gundukan gitu kan. Nah di situ tuh banyak kecelakaan di kami tuh. Kan gundukan kan nggak tahu apa yang di sana, orang tuh bas. Nah adik saya punya temen kayak gitu. Jadi waktu dia naik motor, biasalah agak ke tengah, kemudian ada mobil, prak, langsung tuh keluar. Dan saya tanya, ya Yan kan, Yan, habis itu apa? Wah Mas, seminggu aku rasa mangan. Kebayang karena otaknya keluar saudara. Dan dia bilang dia itu jadi maaf cerita ini, dia ngambil itu otaknya dimasukin lagi. Kan nggak ada orang lain. Waduh. Tapi saya bilang kadang di saat darurat kita tuh jadi tegel loh. Jadi tega bisa kalau nggak ada orang lain. Padahal kami itu, saya ya, motong ayam aja nggak berani. Sekali waktu dipaksa motong bisa, langsung kepotong bener del. Jadi nggak cuma leher sininya, tetapi semuanya terbang itu. Jadi kepalanya saya pegang. Kami nggak beranian kayak gitu. Jadi saudara, kita melihat bahwa jikalau di rumah tangga itu ada yang bisa ngusir setan, itu luar biasa. Tapi jangan sampai dibuat mbah dukun. Karena waktu penginjilan awal-awal bapak saya itu dianggapnya dukun Kristen, saudara. Karena ada banyak peristiwa yang sungsang. Karena waktu itu nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, nggak ada. Pokoknya mbah dukunnya itu bodi siapa gitu ya. Jadi kalau udah sungsang, udah malang, itu nggak bisa. Makanya masuk ke pastori didoakan, langsung di situ lahir. Jadi pastori kami mirip klinik untuk orang melahirkan. Dan kemudian ada beberapa roh jahat yang saya sampaikan itu sampai di etalase itu diusir dalam nama Yesus, benar-benar klotekan saudara. Jadi benda-benda mati itu bisa itu klotek-klotek begitu. Nah sejak itu dia benar-benar tunduk kepada kami. Jadi siapapun saya yang dari jauh gitu ya, oh sikit sini nak, langsung dilayani dengan baik. Tapi masa mesti harus seperti itu dulu. Tetapi kita nyatakan kuasa Allah ada di dalam rumah tangga kita. Syukur-syukur ketika saudara itu membeli rumah yang bekas rumah hantu, saudara. Ada seorang senior saya pendeta itu dia suka gini, teman-teman jemaat kalau ada rumah hantu tolong kasih tahu sama kami. Kali aja buat komsel, buat rumah ibadah nanti kita tunjukkan kuasa Allah di situ. Ya, tusuk sate, kemudian rumah hantu. Nah itu mainannya saudara. Jadi makanya banyak gereja itu yang didirikan dari tanah-tanah yang seperti itu. Dan kita usirkan dalam nama Yesus. Nah makanya tetangga juga, wah dulu ini rumah hantu loh Pak. Sekarang kok jadi rumah doa gitu ya. Nah kita berharap seperti itu. Dan saudara memasuki rumah hantu, habis itu dijual lagi rumah itu. Selamanya terus jadi rumah hantu di situ. Jadi membuat kita itu harus menjadi orang-orang yang menyaksikan mujizat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pelayanan penginjilan. Ketika hari siang ayat 42, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Tetapi orang-orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Udah carinya susah, mereka terus pegang. Yesus, jangan pergilah, kami rindukan engkau. Tetapi ia berkata kepada mereka, di kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Kalau lihat film Yesus, itu agak cepat ya. Yesus itu jalannya, kemudian dia. Jadi banyak orang itu yang apalagi berkebutuhan khusus. Jadi sebentar ada, sebentar nggak ada. Sebentar ngilang. Makanya Sakius itu sampai punya alternatif. Ternyata zaman dulu sudah ada cebol-cebol begitu. Sakius yang pendek, akhirnya berusaha. Tetapi saya melihat ya secara khusus orang yang agak pendek, bukan cebol, itu punya akalnya luar biasa. Iya, setuju dong? Iya, makanya kalau ada orang pendek jangan dicela.
Itu punya akalnya sudah banyak itu. Tiba-tiba udah manjat di pohon. Karena dia pikir orang-orang yang tingginya 2 meter lebih itu nggak mungkin lah. Mau gini-gini juga nggak bisa. Ya, akhirnya ketemu si Yesus di situ dan Yesus bilang, Sakeus, turunlah. Aku mau makan di rumah. Yesus sangat mencintai orang berdosa. Meskipun dosanya dia benci. Tetapi nggak mungkin kita tidak berteman dengan orang yang berdosa. Saya punya teman melayani di GBI Roxy, sudah Roxy Mas. Siapa yang pernah ke sana? Nah, itu ada sebuah komunitas orang-orang jalanan dan kemudian ada komunitas para bencong-bencong. You know bencong? Iya kan? Dia bilang, dia kan sosial saudara. Aduh, ini kok orang luar biasa. Ini nggak seperti orang. Ya, waktu nyanyi ya terserah dia. Iya kan? Kadang kan biasa main itu kan bass betot yang pakai karet itu kan. Iya. Nah, begitu akhirnya dimainkan di situ. Tetapi pendetanya bilang, inilah pelayanan kita. Mereka itu sudah dari statusnya saja sudah disingkirkan. Nah, sekarang lagi LGBTQ. Maka kemarin itu diundang untuk seminar tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang kecenderungannya ke situ. Dan kita harus berteman sama mereka. Kalau kita nggak berteman, bagaimana kita bisa menolong sama mereka? Nggak mungkin bisa. Jadi artinya ingat kejahatannya lebih besar kasih kita kepada dia. Banyak sudah. Puji Tuhan kita tidak ada di wilayah seperti itu. Kalau di kota-kota, di metropolitan itu sangat banyak. Bagaimana orang tua nggak menangis dan kemudian, Pak, dia seorang pria, fisiknya, saya tuh kok suka dandan ya, suka nyuci, suka nyapu. Waduh saudara, kita juga sedih gitu. Nah, kok ini kita buat supaya kamu jadi pria. Termasuk ada juga para wanita yang didandani sebagai pria. Akhirnya meskipun ada, karena dia memang butuh kerjaan untuk menjadi buruh, akhirnya wanita itu berdandan seperti pria. Ada itu di medsos tuh. Yang dia akhirnya, ini lama-lama kok ketahuan ini cewek, ini kayaknya bukan cowok. Ya. Tetapi itu masalah sekarang ada, saudara. Jadi kita mendoakan supaya anak-anak kita tidak terpengaruh oleh hal seperti itu. Dan mereka harus mencintai Tuhan. Jadi tujuan utama kedatangan Yesus adalah untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah. Untuk itulah dia diutus Bapaknya. Bukan hanya kesembuhan fisik dan kelepasan dari kuasa setan yang dikerjakannya. Kesembuhan fisik hanyalah sarana saja dan bukan tujuan. Tetapi yang lebih utama adalah keselamatan jiwa-jiwa dari hukuman kekal. Jadi sembuh dari sakit, kemudian diberkati dalam usaha itu cuma sarana, bukan tujuan. Jadi tujuan semua yang Tuhan ajarkan dan juga sarankan itu adalah untuk perombakan hati nurani ini, saudara. Jadi sebagai keturunan orang berdosa, kita itu sudah banyak kejahatan yang kita renungkan, pengaruh-pengaruh dunia. Itu yang harus dilenyapkan. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Roma 12 juga mengatakan berubahlah, jangan seperti orang dunia. Ya. Supaya kita tuh mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah saja ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Kok apa yang baik, semua agama mengajarkan itu. Yang berkenan ini udah sisinya kepada yang dimaui Tuhan. Apalagi yang sempurna. Jadi itulah perkembangan kita. Untuk kesimpulan saudara, jadikan rumah tangga kita sebagai sarana kesaksian bahwa ada kesembuhan. Di balik penderitaan kita, di akhir-akhir saudara, saya pernah sakit. Akhirnya saya bisa bersaksi. Karena ada bahan untuk bersaksi, saudara rindukan untuk komsel. Bu Marta, kapan komsel di wilayah kita? Tanya aja sama PKS-nya. Bukan PKS partai ya. Tanya aja para PKS apa Bu singkatannya? Pemimpin kelompok sel.
Ya, ada yang saran Pak jangan PKS lah. Yang lain apa? Demokrat atau apa? Ya, pemimpin kelompok sel kan ada nanti. Kenapa sih Bu? Aduh, saya pengen bersaksi Bu, saya ada cerita nih sebenarnya. Nah, saudara, kita itu kan ada ibadah raya, ada ibadah komisi, kemudian ada Zoom, saudara. Jadi saudara ikutin saja, tempat kita berbagi di situ. Kalau saudara punya sesuatu nggak diobrolkan juga nggak enak ya. Nggak ada yang enak dari apa yang kita punya, tetapi nggak bisa disalurkan kepada yang lain. Saudara punya kesaksian tentang penyakit ada. Ada lagi yang kesaksian musir setan juga ada. Jadi di rumah tangga itu saya pertama masuk itu wah setannya banyak. Mau dari kuntilanak, genderuwo, sampai kepada Mbah Yul, Tuyul, semuanya ada di situ. Ya, tetapi sekarang puji Tuhan. Dan kita waktu masuk juga, enak ya, suasananya adem. Itu adalah berkat Tuhan, saudara. Kemudian saksikan juga ada untuk bahan penginjilan, orang bertanya, Pak, masa sekarang ini menginjilnya bagaimana ya? Nah, untuk kepada orang-orang khusus yang berlatar belakang khusus, harus orang khusus yang melakukannya itu. Paling tidak orang yang belajar tentang ilmu lain. Kalau tentang Islam ada punya Islamologi. Kami dulu waktu belajar, saudara, ada agama-agama suku juga yang diajarkan. Supaya mengerti. Ya, supaya mengerti. Kalau agama suku Batak tuh kayak gini. Agama suku Timur, Kupang, Manado, kemudian Ambon seperti ini. Kalau Nias seperti ini. Nah, banyak orang nanya kepada pendeta, boleh nggak Pak yang begini, boleh nggak Pak yang begini. Sempat kemarin juga bertanya, Pak, boleh nggak, saya kan mama saya ini masih muda, jadi saya boleh nggak pegang hionya. Waduh, ini susah-susah gampang dijawabnya. Saya tanya, kebanyakan di Kalimantan itu, ini Pak Herman ya, kebanyakan keluarga mana? Oh, Buddha Pak yang di sana. Ya udah, ikuti saja, tetapi intinya nggak merapalkan apa-apa, nggak mengimani apa-apa. Tetapi kemarin saya ketemu Bu Leni, puji Tuhan loh Pak Gem, akhirnya ada saudaranya itu dari Jakarta yang lebih lagi mereka. Tidak begitu, akhirnya memang tidak jadi pegang kio. Kemudian tentang ulos bagaimana, kemudian tentang meja abu bagaimana. Wah, masalah etika cukup banyak, saudara. Tetapi intinya, saudara, jangan sampai menjadi media. Suatu kali kakak saya bawa Mandau, saudara, Mandau dari Kalimantan. Waktu menjadi pendeta baru di sana, baru mengendalikan, dia bawa itu. Saya pikir kok lolos ya, bawa Mandau. Kan tidak naik pesawat, tapi naik kapal laut waktu itu ya. Itu lama di laut itu. Akhirnya dia pasang di situ kemudian. Ada temennya datang dari seminari, Pak Bas, iki opo Pak? Kan ada pedang-pedang begitu ya. Wes anakku lah, bingung juga aku ini ngomongnya gimana. Nah saudara, sebenarnya intinya bukan itu. Karena ada pengalaman buat kami. Jadi Pak D, si Om itu punya golok, saudara. Punya golok, kemudian karena sudah tidak diuri-uri lagi, ya akhirnya dikasih ke kami. Nah pakai golok itu saya sama kakak itu motong-motong kayu dan sebagainya. Nggak pengaruh apa-apa. Suatu saat ada saudara lain itu lihat, itu dari mana itu golok? Oh dari Om itu. Saya ambil ya. Dimandikan lagi, saudara. Dimandi kembang lagi, hidup lagi, saudara. Ternyata gaman itu terserah kita, saudara. Mau dijadikan apa gitu. Saudara sembahin juga lama-lama ada. Jadi istilah kata setan itu adalah lebih mudah welcome. Lebih mudah welcome. Saudara percayai saja. Dia akan mengikat saudara. Makanya baik saudara kalau pernah ke perdukunan, peramalan, udah minta ampun kepada Tuhan, bertobat. Tidak mau terikat lagi oleh hal seperti itu. Mari para pemain musik, kita akan naikkan pujian, jadikan aku Tuhan menjadi rumah doa. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar seluruh keluargaku datang menyembahmu. Kita siapkan hari ini untuk menerima perjamuan kudus, dan nanti saya akan nerahkan juga
kepada teman-teman yang terpaksa memang harus tetap di rumah, ikuti panduan ini saudara. Ada jemaat tertentu yang mesti Pak Po yang datang dan kemudian melayani karena memang tidak ada medsos, tidak ada handphone dan sebagainya. Tetapi yang punya ikutilah panduan ini. Ada juga beberapa orang, Pak, saya boleh nggak minta 2, minta 3. Awal-awal bolehlah Bu untuk siapa anak atau mertua. Tetapi yang paling sakti, yang membuat berpengaruh itu adalah ketika dalam sebuah liturgi, saudara. Karena sekarang sudah musim hybrid, masih bisa. Kami juga suka dipandu kok dari sinode atau dari PPD itu untuk rancang bangun untuk pelayanan berjaman kudus juga bisa dilakukan. Cuma memang harus menyiapkan roti dan anggur. Tetapi ala anggur perjamuan, jangan anggur orang tua 1 botol, saudara. Jadi saudara akan fly bukan dalam hadirat Tuhan tetapi hal yang lain. Oke. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kita katakan dengan iman dan percaya, hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Angkat tanganmu, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, jadikan aku Tuhan, jadikan aku dalam aku agar seluruh keluargaku, saudara, jadikan rumah tangga kita menjadi rumah doa. Kita sudah membuka waktu, saudara, adakan komsel, karena disitulah kita mengundang hadir Tuhan. Tentunya banyak jemaat, saya sangat menyadari bahwa rumah tangga keluarga itu sangat terikat oleh karena kita punya usaha di rumah dan tidak ada yang mewakili. Kalau engkau tidak mudah hadir dalam sebuah kegiatan ibadah, undanglah kami untuk hadir, untuk mendoakannya. Makanya saya berpikir bahwa setelah ini, mari jemaat-jemaat mengundang kita untuk hadir dalam keluarga, untuk kita berdoa sama-sama. Secukup yang saudara butuhkan. Entah itu wilayah sendiri, atau gabungan umum, atau kemarin 2 kali kita ada komsel wilayah dan juga WBI menjadi komsel gabungan, itu adalah baik. Dan saya percaya saudara ada juga yang tidak jujur bahwa ada tempat-tempat khusus di keluarga, rumah tangga, di kebun, itu yang ada aura-aura khusus, saudara. Dan saudara pertama-tama doakan dengan keluarga. Tuhan Yesus, saya memohon damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus saya usirkan segala roh jahat. Kemudian saudara mengalami sakit, saudara pegang di tempat yang sakit, dalam nama Yesus. Saya bukan pendeta, saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya orang biasa seperti Elia. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta segala roh penyakit keluar daripada. Tetapi saudara, kita juga melihat bahwa ada roh-roh penyakit
tetapi ada juga yang harus kita atasi. Sakit itu dari pikiran, betul ya? Jadi ketika orang berpikir terlalu stres, depresi, banyakkan dihajar di lambungnya. Beberapa saat kita mengalami, aduh lambung kok sakit terus, dan kadang-kadang tidak tahu ini akibat apa. Dan saudara mendoakan, Tuhan tolong saya, ampuni kalau saya salah kata, salah sikap, sehingga membuat ini harus sakit. Semua apa yang Tuhan izinkan itu ada hikmahnya, saudara. Dan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Ada firman Tuhan memperingatkan kita di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, siapa saja yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, sebelum ini kita doakan dan bagikan. Mari saudara, dalam beberapa waktu ini saudara minta ampun kepada Tuhan. Pikiran, hati, perkataan, perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosa pikiran kami sebagai manusia yang punya tabiat berdosa. Tentunya banyak pikiran kami yang egois, yang mementingkan diri sendiri, dan mungkin menyakiti orang lain. Perkataan kami, tulisan-tulisan kami yang mungkin menyinggung orang lain, dan perbuatan kami yang tanpa sengaja itu menyakiti orang lain. Ampuni kami Tuhan. Dan kami tidak ada yang sempurna di ruangan ini. Semua kami membutuhkan penyucian oleh darah Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk terima ini. Mari saya undang para petugas ke depan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan kiranya bagi siap menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan
Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan dalamku. Bumi jadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan dalamku. Bumi jadikan baru. Darahmu Mari Yesus kita bangkit berdiri. sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan dalamku. Ku dijadikan baru. Mari angkat tangan roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kita siapkan cawan kita di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara yang kuat berdiri tetap berdiri. Saudara yang mau duduk silahkan. Kita sembah Tuhan dalam nama Yesus. Kira lama-lama nama Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu. Mari saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Kuasa-Mu nyatakan Tuhan saat ini. Darah-Mu mengalir atas setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Beri kami kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kami. Haleluya. Segala bencana yang Tuhan. kekuatan dari Tuhan saja dan sahabat tetap percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Segala bencana dapat terhindar di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tolong dan jaga. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi nanti kita berdoa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Suara lama Yesus. Tuhan, perjamuan kudus kami tahu tubuh dan darah menyatu dengan kami ya Tuhan. Untuk boleh mengubah setiap karakter kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sudah datang dan menyampaikan isi hati-Mu. Tidak sekedar begitu saja, namun firman yang kami terima pada saat ini, firman yang hidup berkuasa mengubah hati kami, mengubah cara pandang kami, untuk kami seperti yang Tuhan kehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Amin. Tuhan Tuhan. Engkau akan mengerjakan sidang-Mu ini ya Tuhan, dan akan Dalam nama Yesus. roh Allah terjadi atas sidang-Mu. Ya Tuhan, Engkau ada dalam sidang-Mu. Firman-Mu berkata Engkau yang membangun sidang-Mu, dan alam maut tidak dapat menjamahnya. Ya Tuhan Yesus, kami rasakan urapan kuasa Ya, hadirat Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan pada saat ini ibadah kami. Dari setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami Ya, tahu Yesus. Tuhan bertahta di atas pujian kami. Amin, Tuhan. Yesus. Lebih lagi Gembala Sidang yang sudah Kau pilih menjadi hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu Ya. berkata bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau-lah yang memilih kami. Amin. Dan Engkau-lah yang memilih hamba-Mu menjadi gembala atas sidang-Mu Ya, ini ya Yesus. Tuhan. Pengurapan khusus atas hamba-Mu Kau berikan ya Ya. Tuhan. Tanda-tanda ajaib setiap pelayanannya disertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh umat-Mu pun yang hadir pada saat ini beribadah, kami tidak sekedar datang sebagai rutinitas, tapi Ya, satu Yesus. tujuan kami memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada di tempat ini ya Bapak. Yesus. Di mana firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada Tuhan. Dan kami tahu jika Tuhan ada, sesuatu pasti terjadi, sesuatu akan dilaksanakan Amin. sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam Amin. nama Yesus Kristus, Dalam Engkau nama sudah Yesus. mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Ya, Kami Yesus. memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami Amin. memiliki persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Amin. Supaya kuasa surga dinyatakan di tempat Haleluya. ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga Gembala Ya, Sidang. Yesus. Perlindungan darah Yesus menutup Amin. bungkus keluarga gembala ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahkan seluruh umat-Mu Haleluya. akan terus bergerak maju memiliki iman Amin. kepada Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang hidup yang Amin. didasari kebenaran firman Tuhan untuk Amin. mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, Amin. bahwasanya Tuhan berkuasa atas seluruh Ya, hidup Yesus. kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat kuasa hanya bagi nama-Mu saja. Dan kami terus akan maju Haleluya. bergerak ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau taruhkan visi-visi yang dari surga kepada hamba-Mu Bapak Gembala, untuk boleh Tuhan Yesus disampaikannya kepada kami Tuhan. Haleluya. Untuk kami belajar terus sampai Tuhan datang menjemput kami. Kami tetap didapatinya Amin. setia ya Bapak. Dan itulah kehendak-Mu ya Tuhan bagi Amin. setiap kami, untuk kami tetap setia ya Tuhan Yesus. Engkau tidak berkenan kepada kami yang mengundurkan diri ya Tuhan. Ya, Dan inilah Yesus. kami seluruh umat-Mu, Tuhan Yesus ada di hadapan-Mu, memuji meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Ya, Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa sorga Yesus Kristus Tuhan Amin. kami, yang berdaulat penuh atas hidup kami ya Tuhan. Amin. Dan kami tahu Engkau ada di sidang-Mu ini. Dalam Amin. nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Haleluya. percaya Roh-Mu mengurapi setiap hati kami, supaya hati kami mengerti bahasa Tuhan, Yes, mengerti Yesus. kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya pun Tuhan akan pimpin semuanya. Amin. Apapun yang sudah disampaikan Bapak Gembala Ya, Sidang, Yesus. semuanya kami indahkan ya Tuhan. Karena sungguh-sungguh kepada saat kami taat dan patuh pada hamba-Mu, kami taat Ya, kepada Bapak firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat kuasa hanya bagi nama-Mu saja. Ya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.